Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan web programming dari Topekas. Kelompok 4 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Cindy Salsabila Ramadhani, yang kedua ada Hilman Ansori, yang ketiga ada Rahmat Hidayat, yang keempat ada saya sendiri sebagai Rizky Aditya Sosa, yang kelima ada Yoksan Maximilian. Lalu kita masuk pada materi. Pertama kita masuk pada folder templates, lalu file sidebar yang paling bawah berisikan kode untuk menampilkan sebuah form login yang berguna untuk gerbang awal memasuki web. Di sini setelah kode tampilan dari Bootstrap, ada kode untuk membuat button login dan logout untuk tampilan form login. Seperti yang pertama ada username yang nantinya diterima sebagai user data oleh database. Lalu ada kode untuk tampilan button, ada logout yang berfungsi yang berhubungan dengan file out atau logout. Di bawahnya lagi ada kode untuk tampilan button login yang berhubungan kembali dengan file out/login. Lalu slide kedua, masuk ke file form login yang berada pada folder view. File ini berfungsi untuk membuat tampilan login beserta penyesuaian web, ditujukan pada sintaks form method yang membuat beberapa class yang intinya membuat beberapa kolom untuk diisi sebagai data dari user yang telah terdaftar seperti username dan password. Lalu pada slide ketiga, kita masuk pada file registrasi yang berada folder controller yang bertugas untuk menampilkan beberapa kondisi seperti jika username tidak terisi, maka akan muncul atau teroutput kembali the field name is required, yang artinya field name dibutuhkan atau harus diisi. Dan di bawahnya juga sama, hanya saja itu untuk kolom password. Lalu di bawahnya ada form validation yang jika proses login false, maka akan memproses tampilan dari file template/header yang bertuliskan your username or password is wrong. Artinya kita harus terdaftar atau registrasi terlebih dahulu agar dapat masuk ke dalam web. Lalu di bawahnya jika true akan menghasilkan data yang terinput dan dikirimkan data loginnya kepada database. Selanjutnya saya persilakan untuk Rahmat Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizky Aditya Sosa yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi. Langsung saja, bisa kita lihat di sini di slide form login dan controller atau registrasi. Lalu kita masuk kembali ke file views pada folder form login untuk melihat contoh atau melink registrasi akun yang nantinya akan ditujukan pada file controller registrasi. Lalu lanjut kita lihat pada folder controller terdapat file registrasi yang terbuat function terdiri dari beberapa form validasi yang menghasilkan aksi yang terjadi jika beberapa kolom dari registrasi akun tidak terisi. Salah satu contohnya di sini ada username yang jika tidak diisi atau false, maka akan mengeluarkan kalimat the username file is required. Dan jika terisi, maka akan dihadapkan oleh dua kondisi. Ada true jika sudah terisi dan false jika tidak. Atau yang muncul kalimat tadi yang saya telah jelaskan. Nah, dalam kondisi true, data yang diregis akan terinput ke dalam database yang menandakan user berhasil membuat akun untuk melakukan login ke dalam web. Lalu di slide selanjutnya bisa kita lihat ada dashboard. Nah, jika sudah masuk, kita akan ke controller dashboard yang berisi metode, variabel, dan function untuk tampilan dashboard yang nantinya hasil klik button akan diproses atau dikirim pada suatu file lainnya. Seperti contoh di sini kita lihat pada public function, proses pesanan yang nantinya akan diproses atau dikirim datanya ke model invoice. Yang jika gagal atau else akan mengeluarkan kalimat maaf, pesanan Anda gagal diproses. Lalu ke slide berikutnya ada gadget dan model gadget. Selanjutnya kita masuk ke controller gadget. File ini berfungsi untuk membuat dua kategori di sini, yaitu ada function handphone
dan function laptop. Lalu pada file model gadget bertujuan untuk mengirimkan datanya kepada database untuk menginput produk apa saja yang masuk terhadap function data handphone dan function data laptop, yang nantinya tampilan dari data atau outputnya akan ditampilkan pada file views. Selanjutnya saya persilakan Yoksan Maximilian untuk melanjutkan presentasi saya. Terima kasih kepada Rahmat Hidayat telah mempersilakan saya untuk melanjutkan presentasi. Selanjutnya, di sini bisa kita lihat pada file handphone yang berada di folder views, berisikan bootstrap dari tampilan yang nantinya akan ditampilkan pada kategori handphone. Lalu masuk kepada value handphone dalam kurung $handphone S atau sebagai value barang dalam kurung SBRG, yang artinya produk dari handphone akan terinput juga pada variabel BRG atau barang. Di bawahnya sudah terinput atau akan terpanggil gambar dari file /asset/picture/ yang telah diinput pada file tersebut untuk menampilkan gambar pada produk yang akan dijual. Lalu beberapa sintaks di bawahnya berfungsi untuk menampilkan detail umum yang akan menjadi daya tarik awal sebelum ke detail produk, yaitu nama, keterangan, dan harga. Selanjutnya kita masuk pada folder yang sama, yaitu folder views. Pada file laptop bisa dilihat coding dari file laptop lebih sedikit dibanding file handphone tadi. Kenapa? Karena pada file handphone terisi coding dari tampilan bootstrap atau tampilan untuk kategori yang nantinya hanya perlu dipanggil saja tampilan tersebut, singkatnya untuk mengcloning codingannya. Lalu masuk kembali pada value laptop as value BRG yang fungsi codingnya masih sama seperti penjelasan sebelumnya, yaitu untuk menampilkan daya tarik awal pada proses penyesuaian produk yang dibutuhkan. Berikutnya saya persilakan Cindy Salsabila untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih. Terima kasih kepada Yosan telah mempersilakan saya untuk melanjutkan presentasi ini. Selanjutnya masuk ke tahap detail produk pada file detail barang di folder views yang berisi mengenai detail suatu produk mulai dari nama, kategori, stok, harga, dan keterangan atau spesifikasinya. Tampilan ini berfungsi untuk memberikan informasi dari suatu produk agar meyakinkan si pembeli untuk menyesuaikan kebutuhannya. Lalu kita masuk kepada proses pemesanan. Kita lihat pada file keranjang yang ada di views berisikan sintak yang berhubungan pada proses pembayaran. Bisa kita lihat pada gambar ada hapus keranjang yang nantinya digunakan untuk pembatalan pembelian, dan ada pembayaran yang akan digunakan untuk proses transaksi ke tahap selanjutnya. Selanjutnya saya akan persilakan kepada Hilman Ansori untuk melanjutkan presentasi ini. Terima kasih kepada Cindy telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan presentasi selanjutnya. Selanjutnya di sini ada tampilan proses pembayaran. Pada tampilan ini customer dapat isi data terlebih dahulu. Jika sudah, lalu melakukan pengiriman dan pembayaran melalui tampilan tersebut. Lalu klik pesan. Selanjutnya di sini ada tampilan logout. Pada tampilan ini lalu selesai klik logout. Jika sudah diklik logout, akan kembali seperti ketampilan login pada sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya wajib dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.